apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Amos yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-8. Pendek ya, tapi Bu Yohana akan menyampaikannya supaya adik-adik mengerti. Karena perjanjian lama kadang-kadang susah ya untuk dimengerti, tapi Bu Yohana berjuang untuk adik-adik mengerti akan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Ibu Yohana akan membaca ayat yang kedua. Ayo disimak baik ya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Adik-adik, terkadang kita semua, bukan hanya adik-adik, Ibu Yohana juga merasa kalau lebih baik disayang daripada dihukum, ya enggak? Ayo pilih, mau disayang apa dihukum? Mau diberkati atau dihukum? Pasti semuanya pengennya diberkati. Kita pengennya Tuhan terus memberkati kita tanpa menghukum kita. Nah, tapi ternyata tidak seperti itu. Tuhan memberkati, tapi Tuhan juga menghukum. Ini seperti dua sisi mata uang, ya kan? Kalau kita perhatikan di dunia ini ada gelap, ada terang, ada manis, ada pahit, ada enak, ada tidak enak, ada putih, ada hitam. Semuanya berdampingan. Tuhan pun ingin menyeimbangkan kehidupan kita dengan hukuman dan berkat. Kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, kalau engkau menuruti firman Tuhan, kalau engkau tidak merugikan orang lain, engkau pasti akan diberkati. Tetapi kalau kau melanggar firman, melanggar hukum, menyakiti orang lain, merugikan orang lain, pasti akan dihukum. Coba kau bayangkan adik-adik, bila di negara kita, bukan di negara kita ya, andai kan sekarang kita tinggal di Bandung atau adik-adik tinggal di luar kota ya, Ibu Yohana gambarkan di Bandung. Kalau di Bandung ini tidak ada hukum, tidak ada penegakan hukum. Yang salah dibiarkan saja. Yang baik, yang baik akan diberkati, tetapi kalau yang baik akan diberikan hadiah, tetapi kalau yang jahat dibiarkan saja, paling cuma ditegur atau dinasehati tapi tanpa pengumuman. Kira-kira Bandung ini teratur apa enggak? Lampu merah pasti diterabas. Terus apa lagi? Banyak orang yang mencuri, banyak orang yang menyakiti orang lain. Jadi orang-orang akan menyepelekan orang lain, menyepelekan hukum, menyepelekan apa hal yang benar itu. Makanya Tuhan memberikan hukuman. Hukuman ini sebenarnya bukan hukuman karena Tuhan marah, karena Tuhan jahat, tetapi dalam penghukuman Tuhan ada kasih sayang, ada pendisiplinan. Coba adik-adik perhatikan baik-baik bagaimana engkau di sekolah. Kalau engkau baik, kira-kira gurumu bagaimana? Kalau engkau nakal, kira-kira gurumu bagaimana? Nah, kalau engkau nakal, tetapi gurumu tidak menghukummu, menegurmu, kira-kira engkau tambah nakal apa tambah baik? Pasti tambah nakal. Makanya fungsinya hukuman adalah memperbaiki kelakuan. Fungsinya hukuman adalah menegur dan menarik engkau kembali sehingga engkau menjadi orang yang baik. Tuhan pun seperti itu. Penghukuman Tuhan bukan untuk membinasakan, tetapi penghukuman Tuhan untuk menyelamatkanmu, untuk membuat engkau menjadi pribadi yang baik. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah menghukummu tanpa alasan. Tuhan iseng misalnya gitu. Mau dihukum Ibu Yohana biar Ibu Yohana sakit, Ibu Yohana nanti kesulitan. Bukan. Tuhan tidak pernah menghukum kita tanpa alasan yang jelas. Tuhan pasti menghukum kita dengan alasan yang jelas. Dan itu yang harus engkau pahami. Penghukuman Tuhan bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melindungimu, untuk memperbaikimu. Seperti Israel, Tuhan sangat sayang, tetapi Tuhan tetap menghukum Israel. Tuhan sudah bilang kepada nabi-nabinya, kamu kasih tahu itu, kamu nasihati. Tetapi waktu Nabi berbicara, menasihati orang Israel dan mereka masih ngeyel, Tuhan akhirnya menghukum. Walaupun orang Israel sangat disayang Tuhan, tetapi saat mereka melakukan kesalahan, Tuhan tidak segan-segan untuk menghukumnya. Hari ini pelajari baik-baik ya adik-adik. Di dalam Tuhan ada
dua berkat. Berkatnya adalah berkat yang menyenangkan, ya seperti kita diberkati, semuanya lancar, itu berkat yang menyenangkan ya. Tetapi juga ada berkat yang berbentuk hukuman. Berkat berbentuk hukuman ini yang harus engkau terima dengan tulus, dengan lapang dada, dan kau harus mulai belajar untuk menerimanya. Jangan marah sama Tuhan, jangan jengkel sama Tuhan dan mengatakan Tuhan jahat. Tidak ya, karena di dalam penghukuman Tuhan ada kasih. Ingat baik-baik ya, engkau sudah ditebus di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Penghukuman atas engkau sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga hari ini saat engkau melakukan kesalahan, kau harus mau menanggungnya dan harus berjiwa kesatria, mengakuinya baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, dan kau harus meminta ampun padanya supaya engkau diampuni dan engkau bisa melakukan kehidupanmu dengan lancar. Walaupun Tuhan mulai menghukummu, tetapi mulailah lakukan kebenaran dan muliakan Tuhan di dalam kehidupanmu ya adik-adik. Ibu Yana berharap adik-adik semua memahami apa yang Ibu Yana sampaikan hari ini. Jangan pernah menyerah ya, jangan berhenti berdoa, terus berbuat baik, jangan mulai ngeyel. Tuhan Yesus memberkati. Lupa, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik pada hidup kami. Berkati kami Tuhan, saat kami memang ditegur oleh Tuhan dan Tuhan mengizinkan kesulitan yang kami hadapi, kami mohon Tuhan memberikan kami pengertian yang benar bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami bukan karena Engkau jahat, bukan karena Engkau tidak sayang, tetapi di dalam setiap hukuman ada kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus